Halo semuanya, welcome back. Dan gak terasa, sebentar lagi udah 2020 dan tahun ini seperti biasanya cepet banget lewatnya. Jadi di video hari ini aku bakal share ke kalian produk-produk yang aku suka banget selama tahun 2019 ini. Jadi ini nggak cuma beauty, tapi mungkin ada beberapa produk fashion dan juga random stuff. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Produk pertama adalah Innisfree Green Tea Seed Serum. Ini tuh sebenarnya udah lama banget, cuman aku baru pakai mulai dari tahun ini. Bagus banget sih dia karena dia tuh bener-bener bantu ngelembapin kulit aku supaya nggak cepet bertekstur dan nggak kering-kering amat. Cara pakai produk ini adalah the first step of all the skincare, dan dia tuh selain bikin lembab, dia juga bikin produk skincare yang lainnya akan kita pakai nanti lebih meresap dan lebih maksimal lagi. So ini so good. Kalau kalian sering nonton story aku, kalian udah pasti tahu deh ini favorit aku, dan ini adalah Secret Key Starting Treatment Essence. Selain mengembangkan, dia juga bikin kulit aku tuh lebih kenyal dan juga lebih glowing. Bener-bener jadi lebih glowing, lebih radiance, lebih sehat gitu. Jadi aku suka banget sama ini. Terus dia juga nggak terlalu mahal, jadi menurut aku produk ini bagus banget. Berikutnya adalah masker, dan aku kan udah sering banget nih cobain masker brand ini, brand itu. Tapi masker yang menurutku paling bagus di antara semua yang pernah aku coba seumur hidup adalah yang Dr. Scott's ini, yang stem cell. Ini tuh bener-bener bagus banget. Pokoknya tiap kali habis pakai masker ini, keesokan harinya kulit aku tuh mulus banget, terus juga halus banget. Efeknya tuh seperti kulit mati kita keangkat semua, jadi kayak halus, bersih, cerah. Harganya sih memang lumayan mahal, satu piece ini sekitar 70.000, dan aku nggak pakai setiap hari. Kalau setiap hari menurut aku kayaknya a bit too much, jadi aku cuma pakai masker ini di saat-saat ada event atau ada acara penting. Produk skincare terakhir, aku mau rekomen ini ke kalian, yaitu Heimish All Clean Balm. Ini tuh cleansing balm untuk bersihin makeup kita, bisa untuk mata dan juga untuk muka. Aku udah cobain beberapa brand tahun ini, bahkan yang lebih mahal udah aku cobain juga, tapi menurut aku ini tetap lebih bagus sih, lebih efektif. Ini tuh benar-benar bisa ngangkat makeup kita, bahkan yang tebal ini juga ampuh. Jadi aku suka banget sama ini. Tahun ini aku mulai warnain rambut lagi, jadi aku lumayan sering bleaching dan warnain, dan ini aku juga baru gelapin lagi. Sebenarnya pengen dark brown, tapi nggak tahu kenapa jadinya warna hitam gini, tapi katanya sih bakal luntur. Nah karena itu rambutku jadi kering banget ujungnya, terus juga jadi kaku. Jadi aku butuh banget sama yang namanya hair care, dan tahun ini aku udah lumayan banyak cobain produk hair care, tapi menurut aku yang paling bagus tuh adalah yang Olaplex. Kalau misalnya rambut kalian bekas bleaching atau kering parah, hancur parah, aku rekomen banget produk ini. Aku ada dua, yang pertama nomor 3 Hair Perfector. Ini pakainya pas keramas, dan dia tuh bener-bener bikin rambut kita halus banget. Ini lebih ampuh lagi dibandingkan hair mask. Nah setelah pakai ini, pas lagi mau keringin rambut, aku pakai yang nomor 6. Ini namanya Bone Smoother. Ini tuh smoothing cream, jadi bikin rambut tuh kayak halus dan juga lumayan lurus sih ya di aku. So ya, kedua ini bagus banget untuk perawatan rambut di rumah. Nah yang tadi kan lebih ke produk memperbaiki nih. Sekarang kalau untuk vitamin, aku tuh suka banget sama yang Dancoli Argan Repair Oil. Jadi dalamnya tuh kayak mengandung argan oil, dan dia juga fungsinya memperbaiki rambut yang rusak dan juga sekalian menutrisi dan melembutkan. Rambut aku kan tipe yang lemes nih, jadi aku nggak bisa pakai hair oil yang terlalu kental, yang terlalu berat. Itu bikin rambut aku lepek banget, dan aku suka banget sama Dancoli ini karena dia bikin halus, lembut, tapi nggak yang lepeknya, nggak yang berminyak gitu lah. Jadi ini juga my favorite, udah mau habis. Dan juga tahun ini I'm really into body care. Dulu tuh aku gak peduli banget deh sama kulit badan, tapi sekarang aku suka banget rawat kulit badan, karena menurut aku selain kulit wajah, badan tuh juga penting banget. Kalau bersih dan mulus tuh benar-benar bikin pakaian kita, the whole look tuh benar-benar kelihatan lebih bagus juga. Nah jadi untuk body scrub, aku suka banget sama yang Frank Body. Ini tuh coffee scrub, benar-benar habis pakai bikin kulit kita tuh lembab dan halus banget, dan katanya sih ini bisa memudarkan warna stretch mark. Jadi kan kalau habis melahirkan kan stretch mark kita warnanya agak hitam nih. Kalau rajin pakai ini, dia juga bisa sekalian mencerahkan. Terus ini juga bisa dipakai di bagian armpit, di bagian lutut, pokoknya daerah yang gelap. Ini tuh oke banget, bagus banget. So love this. Untuk hair tools tahun ini aku paling sering dan paling suka tuh pakai yang alat cotok ini. Ini brand Salonia, belinya di toko Jepang yang namanya Big Camera. Dan percaya nggak sih, ini tuh salah satu produk termurah di toko Big Camera itu, tapi kualitasnya tuh bagus banget. Nah dia tuh gimana ya, nggak tahu sih ini namanya apa, tapi dia tuh kayak halus gitu. Dan kalau catok pakai alat ini, dia tuh nggak bikin rambut kita jadi crispy atau kering, malahan jadi lebih halus dan juga lebih berkilau. Terus dia juga cukup panas, jadi kalau ada ke Jepang dan pengen nyari alat catok, aku rekomen banget yang ini.
Oke, sekarang untuk bagian makeup, tahun ini aku paling sering dan suka banget pakai produk dari VT Cosmetics, terutama yang packagingnya ungu-ungu gini. Nah, yang seperti ini. Kalau kalian ada nonton video aku yang Get Ready Korea, ini adalah semua produk yang aku pakai dan ini bener-bener semuanya bagus banget. Nah, jadi dulu tuh pas VT keluarin makeup line pertama, reviewnya pada jelek banget. Tapi menurut aku kayaknya mereka ubah formulanya dan mereka bener-bener improve. Jadinya yang series ini tuh bener-bener menurut aku semuanya bagus banget. Bahkan aku masih pakai sampai sekarang untuk tiap harinya. Yang paling aku rekomen adalah eyeliner crayonnya. Dia itu bener-bener creamy, terus bener-bener nggak luntur sama sekali. Kan banyak banget nih eyeliner yang enak dipakai, creamy, pigmented, tapi setelah berapa jam mata kita tuh jadi mata panda. Tapi kalau yang VT, don't worry, dia tuh bener-bener seawet itu. Jadi aku suka banget sama yang ini. Lalu juga pensil alisnya ini juga bagus. Palette-paletnya juga bagus nih, dari yang eyeshadow palette, terus juga contour palette-nya, dan juga cheek palette. Semuanya warnanya cantik dan juga kualitasnya oke banget. Mereka tuh bukan yang super duper pigmented, tapi lebih ke yang sedang. Jadi enak gitu loh untuk pakai sehari-hari. Makeupnya nggak terlalu menor dan juga cocok banget untuk pemula yang suka natural makeup. Dan tahun ini 95% concealer yang aku pakai itu dari brand ini, NARS Radiant Creamy Concealer yang shade Custard. Pertama kali aku beli dan pakai itu kayaknya biasa aja, dia tuh natural-natural gitu, nggak terlalu full coverage. Tapi semakin aku pakai, semakin aku suka karena dia tuh bener-bener natural, nggak mengeringkan, coveragenya nggak berlebihan, pokoknya pas. Dan ini juga enak banget blendnya. Jadi ini juga ada botol kedua, warnanya juga bagus. Jadi ya, aku udah males mau coba yang lain karena ini udah bagus banget. Tahun ini aku lumayan sering traveling dan salah satu produk yang selalu aku bawa pas travel adalah ini, Sassy Magnificent by Malfafa. Ini tuh Perfect Eye and Face Palette yang aku suka karena dia tuh udah komplit, dari contour, dari blush on, dari highlighter, dari eyeshadow, semuanya udah ada dan itu multifungsi. Ini bisa dipakai untuk eyeshadow juga, dan juga ini bisa dipakai untuk highlight inner eye corner dan lain-lain. Dan produk ini pigmentasinya oke banget, malah menurut aku ini very pigmented. Jadi pakainya tuh tipis aja, warnanya udah keluar. Terus pilihan warnanya juga bagus, warna-warna yang pasti bakal kepake. Jadi tiap kali traveling aku selalu bawa palette ini karena udah all in one. Lalu untuk beauty sponge, aku paling suka sama kedua ini. Aduh, ini udah kotor. Ini dari Real Techniques, udah produk lama tapi masih enak banget pakainya. Dia tuh kayak empuk, terus bikin foundation kita itu jadi flawless gitu. Dan ini sih lumayan menyerap produk sih, tapi karena dia menyerap produk, jadinya foundation yang kita pakai itu nggak ketebalan, malahan jadi kayak smooth gitu. Terus yang kedua ini dari Tish Beauty. Aku nggak tahu sih ini volume keberapa, tapi yang warnanya pink. Dan yang Tish ini nggak perlu dibasahin, udah empuk banget. Jadi kalau pakai ini tuh nggak usah basahin. Tapi kalau Real Techniques ini mesti dibasahin. Dua-duanya my favorite. Lalu untuk bulu mata, aku selalu pakai yang sama, jarang banget sih aku ganti karena udah nyaman. Yang paling sering aku pakai itu yang Misha Blooming nomor 12. Ini aku pakai sekarang juga. Aku udah nyetok banyak, jadi ya pokoknya dalam 2 tahun ini aku suka banget sama brand ini. Benar-benar natural sih, apalagi mata aku yang agak sipit, gak terlalu besar. Kalau aku pakai bulu mata yang terlalu panjang itu terlalu over, kayak malah nggak bagus gitu. Jadi untuk mata kalian yang sipit, yang eyelidnya tipis, highly recommend bulu mata yang kayak gini. Natural banget kan? Nah, terus kalau misalnya pengen lebih cetar tapi nggak over, aku suka banget sama yang Artisan Professional yang nomor 6776. Ini bagus banget karena dia benar-benar langsung lentik. Jadi kalau pakai ini, mata kita langsung kebuka. Panjangnya sih lumayan, tapi nggak yang dramatis, tapi masih kelihatan natural. Dan ini bagus banget. Menurut aku salah satu faktor penting yang bikin makeup kita wow dan berubah itu adalah contact lens. Itu benar-benar bikin berbeda. Dan tahun ini aku tuh paling suka pakai dari brand yang namanya Revia. Ini adalah brandnya dan ini tuh yang one day. Mata aku tuh super sensitif, aku nggak bakal bisa pakai yang bulanan. Memang sih kadang aku ada terima endorsean yang bulanan, tapi itu aku cuma pakai untuk foto, untuk filming, habis itu aku lepas. Karena mata aku memang sesensitif itu, jadi aku cuma bisa pakai yang one day. Ini pun nggak boleh setiap hari, cuma boleh seminggu 2-3 kali. Kalau nggak pasti bakal merah dan iritasi. Yang Revia ini bagus banget karena diameternya tuh pas, nggak terlalu besar tapi juga nggak yang terlalu kecil. Kalau yang Olens agak terlalu kecil di mata aku. Dia juga ada ringnya dan lumayan natural. Jadi kalau pakai ini tuh bikin efek mata kita tuh kayak bule tapi nggak pucat. Ngerti kan? Nah, bagus banget sih yang Revia. Terakhir dari produk beauty adalah makeup brushes. Ini dari brand Airis Beauty.
Wah, ini tuh bagus banget karena bulunya tuh bener-bener sehalus itu dong. Nih aku itu bener-bener seempuk dan sehalus itu. Terus juga nggak terlalu mahal. Cuman harus hati-hati ya. Kemarin punya aku yang powder brush kan jatuh terus nih. Copot deh. Kayaknya harus aku lem. Tapi dari kualitas bulunya ini the best. Rekomen banget. Next, produk fashion, produk yang paling favorit dan yang paling kucinta. Yang pertama sepatu, ini dari Keds yang namanya Triple Decker kalau nggak salah. Ini tuh yang kulit bukan kanvas dan dia warna putih. Aku tuh suka banget sama sneaker putih. Cuman kalau beli brand-brand yang Nike, Adidas, rata-rata modelnya tuh lumayan sporty. Jadi kadang nggak masuk dengan baju aku yang lebih cute, lebih casual. Yang Keds ini dia feminim banget, terus dia juga lumayan tinggi, jadinya bikin kita kelihatan lebih tinggi. Dan entah kenapa kalau pakai sepatu ini dia tuh bikin betis aku kelihatan lebih kurus. Terus juga ini tuh low maintenance banget, kalau kotor tinggal dicuci dan dia nggak rusak kulitnya. Dan selama aku pakai sepatu ini kakiku nggak pernah sakit sama sekali, bahkan jalan seharian nggak sakit. Adanya pegel sih ya, pegel ya memang sih. Jadi ya super rekomen. Oke, terakhir adalah tas. You all know I love bags, dan tas yang paling aku suka di tahun ini dan yang paling sering aku pakai adalah yang Celine Nano Belt Bag warna dark grey. Tas ini ringan banget, terus strapnya itu bisa di-adjust jadinya nggak kepanjangan untuk badan Asia, dan juga dalamnya itu plong, jadi dia tuh bisa muat banyak banget barang di dalam. Dan tas ini tuh bener-bener masuk banget sama baju-baju aku dan style-style aku yang cenderung lebih ke simple and minimalis. Jadi ya, I love this bag, nggak nyesel sama sekali, dan menurut aku ini bagus banget kualitasnya. Lalu tas berikutnya yang aku juga suka banget itu dari yang LV Metis yang warnanya reverse, ada dua warna gitu. Kalau mau tahu tas itu enak dipakai atau enggak, coba aja bawa pas traveling, kalian pasti bakal tahu ini tuh enak atau enggak. Kemarin aku udah sempat bawa ini untuk traveling dan ini enak banget, gak kalah sama yang Celine. Karena yang LV ini pas dibuka, ada shawl. Pas dibuka dia dalamnya kayak bisa ditarik gitu loh, jadinya nggak kaku, bisa isi banyak barang, bisa isi buku juga. Jadi kayak barang-barang yang kita butuhkan saat traveling tuh rata-rata muat. Terus di bagian belakang tasnya tuh ada zipper, dan ini tuh sangat-sangat membantu untuk kita nggak mesti buka tutup tas. Kan kalau buka tutup terus bagian metal di depan kan cepet lecet. Jadi biasanya untuk HP, lipstick, bedak, dan paspor aku taruh di belakang dan dia muat dong. Ini enak banget sih tasnya, terus juga ada handle, jadi kalian bisa copotin strapnya. Dan yang terakhir, of course, tas-tas dari Marhon J. Tada! Aku tuh suka banget pakai Marhon J untuk sehari-hari karena dalamnya tuh ada banyak kompartemen. Terus juga tasnya itu tipe yang kalian gak usah khawatir bakal rusak atau kalian gak usah jaga-jaga karena ini terbuat dari kanvas, terus juga enak pakainya. Dan salah satu model yang paling aku suka tuh yang ini sih, yang Ricky, karena dia tuh panjang, bisa muat laptop, terus bisa isi banyak barang, dan juga dia ringan. Jadi ini adalah semua produk favorit aku di tahun 2019. Kalian juga bisa komen di bawah, what is your favorite products this year? Dan sebelum tahun ini berlalu, aku cuma mau ucapin thank you so much buat kalian yang selalu support aku dan selalu setia nonton video aku selama ini. Sejujurnya aku mulai tahun ini dengan ekspektasi yang sangat rendah, yang bener-bener gak tahu goalsnya apa, bener-bener cuma jalanin. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan cukup lancar, dan juga di karir aku tetap oke, cobain beberapa hal baru dan juga ada beberapa achievement baru, dan pastinya itu semua karena dukungan kalian. So thank you so much, dan tahun depan aku akan terus bikin video lebih bagus lagi dan yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum, karena banyak banget yang nonton tapi nggak subscribe. Jadi itu adalah video untuk hari ini. Merry Christmas and Happy New Year. Bye!